Aduh, betah banget tinggal di rumah reot sama laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Maksud Mas Umar apa ngomong kayak gitu? Kalau kamu nikah sama aku, kamu bisa pilih mau di perumahan, mau di apartemen, atau mau di mana. Daripada kamu digubuk seperti itu, ya kan? Iya, soalnya kan kita jarang banget ya keluar rumah. Jadi makanya kita mau nyapa dulu sama tetangga baru ya kan. Kalau misalkan kalian mau deket-deket, mending kalian deket-deket sama Umar aja. Soalnya kan kalian udah tahu aku punya istri. Kalau dia kan masih belum punya istri. Enggak mau ya. Iya, lebih baik aku itu deket sama Mas Bagas aja daripada sama Mas Umar yang gak jantan ini. Kalian berdua emang gak pengen uang aku daripada sama dia? Lagi ngapain kau sendirian? Merenung di depan? Lagi gak enak pikiran, San. Kok gak enak pikiran sih, Mas? Kamu itu kalau ada masalah kan bisa cerita sama aku. Masalahnya kan ekonomi kita agak stabil. Aku bingung. Kerjaan di desa kayak gini sulit. Apa mending kita balik ke kota aja ya? Aku rasa udah gak kuat tinggal di rumah reot kayak gini. Kerjaan gak ada. Ya makan kita, uang cuman cukup buat kita makan, dan makannya pun dengan lauk seadanya. Kalau aku mah gak apa-apa, aku cuman gak enak aja sama kamu, sayang. Kok gak enak sama aku sih, Mas? Aku ini kan istri kamu. Jadi apapun yang udah kamu lakukan buat aku anggap itu semua suatu perjuangan dari kamu. Jadi meskipun kita harus makan seadanya, kehidupan kita juga sederhana di desa ini, aku masih sangat-sangat seneng kok. Karena aku masih bisa ada di samping kamu, nemenin kamu. Jadi kamu gak perlu khawatirin aku. Buat kamu bagus. Dan meskipun di desa begini, kamu tetap cantik. Ya walaupun berpakaian seperti ini, cantiknya asli banget. Kamu bisa Jadi aja. natural. Tapi aku heran deh Mas sama kamu. Dulu pas kita kehidupannya di kota, kamu malah memilih untuk kita kembali ke desa. Sekarang kita udah di desa, kamu pengen balik ke kota. Ya di kota kan dulu kita udah banyak uang, tapi semenjak pindah ke desa, uang kita jadi habis. Aset kita dijual semua untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya kalau di kota kan aku kerja kantoran, tapi kalau di desa bang nganggur. Semenjak kita datang ke sini aku gak nemuin kerjaan yang pas. Tapi kamu tahu nggak Mas, kalau sebenarnya kehidupan kamu di kota kemarin itu, teman-teman kamu juga ya banyak yang kurang baik sama kamu. Jadi aku lebih senang kamu di sini bareng aku. Rasita, kamu tahu nggak sih tetangga baru kita yang baru pindahan dari luar kota? Yang suami istri yang itu? Iya, yang itu. Kenapa? Aku tuh kepo banget deh sama suaminya. Kamu tahu sendiri kan suaminya itu keren banget. Meskipun ya kamu tahu sendiri keadaan rumahnya reot kayak gitu. Iya aku juga sempat mikirnya kayak gitu sih Intan. Cuma kok bisa-bisanya punya istri kayak dia. Lagi kan kita juga cantik ya. Iya kan? Tapi gimana kalau misalkan kita ke rumahnya itu aja? Kayaknya nggak enak deh kalau kita ke rumahnya. Lebih baik kalau dia ada di sekitaran sini kita godain aja. Kamu mau
kan sama dia? Iya, jelas aku mau lah. Dia meskipun dia itu miskin, tapi menurut aku dia itu tampan sih. Dia perfect banget menurut aku ya, karena kan kamu udah tahu sendiri, aku udah hampir 2 tahun jadi janda, aku juga haus loh. Tapi kayaknya di rumahnya lagi nggak ada istrinya deh. Apa kita bagi 2 aja? Oke, yaudah mending sekarang kita ke sana aja. Siang-siang gini ke sana? Iyalah, masa kita mau nunggu nanti sore sih, yang ada istrinya nanti malah nyamperin. Tapi kalau misalkan istrinya nyamperin nggak apa-apa sih. Ya kita tenggarin aja itu istrinya. Lagi pula istrinya ya biasa aja kok, gak cantik-cantik banget. Oh iya. Kita ke sana, kita goda suaminya. Kalau suaminya tergoda kan kita juga enak, dapat enaknya juga. Nih, selagi ya aku tadi ngeliat suaminya, siapa sih? Aku belum tahu namanya. Suaminya itu, kayaknya Intan berotot banget. Berotot banget. Dong. Aku jadi dari tadi, aku membayangin kok semisal aku itu digoda sama dia, aku nggak bakalan nolak, aku bakalan mau, serius aku bakalan mau. Oh my god, ya jelas aku mau. Tapi Kamu juga gimana? mau kan? Ya jelas aku mau. Kalau dia nanti mau, ya udah gantian aja kamu sama aku. Masa mau langsung berdua kan nggak enak? Ya kenapa? Ya nggak enak. Aku juga malu diliatin kamu. Ya udahlah, ini kita langsung sana aja yuk. Ya, oke, ayo. Tapi kita mau naik apa? Ya jalan kaki aja biar sehat. Duh, gimana kalau misalkan kita pakai payung aja biar kita nggak terkena sinar matahari? Kamu ribet banget sih hidupnya. Ya udah terserah kamu deh. Pokoknya kita harus ke sana. Aku udah gak sabar nih pengen rayu dia. Pasti dia bakalan tergoda sama aku. Nanti aku elus-elus dia biar dia juga mau kayak gitu. Deh. Ayo. Aku bawa tas gak sih? Gak usah. Dan sekarang coba deh kita pergi deh. Nih, istri kita juga masih belum dibayar. Dan genting rumah juga udah banyak yang bocor, banyak yang rusak. Dindingnya juga udah banyak yang rapuh. Kalau tidur kita sering kedinginan dan badan kita pegel-pegel. Ya, karena rumah kita udah gak layak buat kita tempatin. Iya, meskipun nggak layak, tapi kan aku ngeliat kamu juga udah berjuang, Mas. Jadi aku yakin kok, meskipun keadaan kita saat ini masih seperti ini, tapi ngeliat perjuangan kamu, kerja keras kamu, aku yakin nanti kita pasti akan bahagia. Kita akan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik mungkin daripada sekarang. Semoga aja nasib kita berubah. Tapi kau bakalan tetap nemenin aku seperti ini sampai kapan dalam keadaan seperti ini? Aku cuma khawatir kamu itu malah pergi ninggalin aku karena aku udah gak punya apa-apa. Nggak ada jangka waktu kapan buat aku bisa nemenin kamu, Mas. Karena sampai kapanpun juga aku nggak akan pernah ninggalin kamu dalam keadaan apapun. Aku pasti akan ada di samping kamu. Ya meskipun sesekali kita juga mengalami pertengkaran, tapi kan hal itu wajar dalam rumah tangga. Tapi kamu juga perlu tahu kalau aku sedikit pun nggak ada pernah punya niatan buat ninggalin kamu meskipun keadaan kita kayak gini. Ya semoga aja kita bakal tetap harmonis, sayang. Cukup ekonomi kita aja yang diuji. Tapi kalau soal hubungan aku sama kamu, semoga kita sampai maut yang memisahkan kita. Amin. Oh iya sayang, aku boleh minta tolong sama kamu nggak? Boleh? Kamu lapar atau gimana? Ya beliin rujak campur aja di depan. Rujak campur favorit kamu? Ya udah. Jadi aku mau coba beresin itu kayu-kayu yang ada di samping rumah. Tapi kamu nggak lagi capek buat beresin itu kayaknya bikin capek banget ya. Karena kotor banget. Iya, gak apa-apa, itu kan habis kita bakar tadi malam biar ini sampahnya berserakan juga.
Dan di samping rumah juga masih banyak rumput yang harus aku bersihkan. Iya, udah Jadi kalau nggak gitu. Nggak apa-apa, tapi kamu kerjanya hati-hati ya. Aku mau beli rujak yang kamu mau dulu. Ya udah deh. Kamu hati-hati ya, aku tinggal ya. Kayaknya sekarang aku harus telepon kita deh. Aku udah gak kuat buat tidur di desa begini. Dan kayaknya Sinta emang udah tulus banget sayang sama aku. Apalagi yang aku ragukan sama dia. Berhenti. Kok aku deg-degan ya? Deg-degan kenapa? Ya, secara kan aku mau ketemu sama laki-laki tipeku banget. Jadinya aku berasa deg-degan, Intan. Oh, kamu deg-degan karena kamu mau ketemu sama orang yang setipe sama kamu gitu. Iya, terus nanti kalau dia itu juga mau sama aku kan, aduh, berasa dunia milik aku. Kamu nggak usah ya. Kamu tuh harus ngalah sama aku lah. Aku udah mau janda 2 tahun. Salah. Kita itu harus bagi 2 biar kita tuh adil, biar kita tuh nggak tengkar-tengkar terus. Kalau mau dibagi 2 bisa aja. Aku mau di atas. Enggak, aku mau di bawah, kamu di atas deh. Kok pusing banget ini? Iya, pokoknya gitu. Kamu nggak usah pusing-pusing. Masa kamu nggak ngerti sih? Iya. Masa aku mau gantian ngerti. nggak enak? Aku ngerti, cuma masalahnya kan ya yang punya ide kan aku. Ya udah, nanti kita tanya aja dia mau sama aku atau kamu. Kayaknya Udah. mau sama aku deh. Ya aku aja lah. Secara aku lebih montok daripada kamu. Enak aja, ya nggak apa-apa sih. Yang penting mainnya enak. Iya, tahu deh si paling liar. Udah, ayo. Halo Git. Udah sekarang aja kamu langsung jemput aku sama istri aku. Ya bawa mobil. Kamu di gimana sih? Udah soal kerjaan urusan nanti aja. Penting kamu jemput aku sekarang ke desa. Gak pakai lama. Ya udah deh kalau begitu. Kasihan juga istri aku. Gara-gara aku masih ragu sama dia, aku harus tinggal di rumah reot begini. Apalagi di sini juga ada yang mau ngerusak rumah tangga aku. Ada yang sering godain istri aku dan ada yang sering godain aku juga. Aku gak mau terus-terusan begini. Aku harus pengen tenang. Seandainya mereka tahu siapa aku, mungkin mereka gak bakalan begitu. Mereka bakalan mikir 1000 kali buat gangguin keluarga aku. Tapi gak apa-apa. Selain begini, aku bisa melatih kesabaran aku dan juga istri aku. Dan aku akan selalu bersyukur atas apa yang udah Tuhan berikan sama aku. Walaupun aku udah lama banget tinggal di gubuk reot begini. Tapi rasanya ini seperti kebahagiaan dan pengalaman hidup yang tidak pernah aku rasakan dan tidak akan pernah aku lupakan. Gubuknya boleh reot, tapi isi dalam rumah tangganya itu sangat indah dan penuh keharmonisan. Ini aku bersih-bersih dulu deh, sambil nunggu kita. Aduh, betah banget tinggal di rumah reot sama laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Maksud Mas Umar apa ngomong kayak gitu? Kamu merasa di sini? Hah? Iya, Aku bilang kan? seperti itu, kamu merasa? Iya kan yang cuma lewat di sini Sinta, Mas. Oh, Jadi kan Mas Umar ngomong sama Sinta. sebenarnya aku ngomong sendiri sih. Tapi kalau kamu merasa, ya nggak apa-apa. Sin, di sini tuh ya masih banyak laki-laki. Kenapa kamu memilih laki-laki yang datang dari kota itu terus tinggal di rumah reot? Untuk apa? Kamu dipertahanin? Tapi kan itu semua bukan urusan Mas Umar juga. Apa Mas Umar nggak capek terus-terus ngurusin kehidupan aku sama Mas Bagas? Lagian juga kehidupan Mas Umar juga belum benar kan? Gini ya, kalau kamu nikah sama aku, kamu bisa pilih mau di perumahan, mau di apartemen, atau mau di mana. Daripada kamu digubuk seperti itu, ya kan? Emang maksud Mas Umar, Sinta segampang itu bisa suka sama orang dengan cara dibayar pakai harta kayak gitu?
Kamu gak usah nyolot. Di sini banyak wanita, bukan cuma kamu aja. Lagian, kamu juga munafik kayaknya. Bilangnya nggak butuh uang. Hah? Aku bisa ngasih uang sama kamu. Kamu nggak pengen, ya? Tinggal di rumah yang bagus, ya, anti debu. Mas udah ya. Sinta minta maaf sama Mas Umar. Sinta nggak bisa ngerespon Mas Umar kali ini karena kehidupan Sinta sama keluarga Sinta ini lagi nggak baik-baik aja. Jadi Sinta cuma minta tolong sama Mas Umar buat stop untuk ngurusin kehidupan kita berdua. Justru itu, kamu lagi baik-baik saja. Aku yang akan menyelamatkan kamu. Kamu belum tentu ya hidup enak ke depannya sama laki-laki itu. Dia itu orang pindahan. Kalau misal kamu cuma dimanfaatin di kemudian hari, gimana? Hah? Ya nggak mungkin lah Mas. Hei Sinta, sekarang itu nggak ada yang nggak mungkin. Hah? Mending kamu sama aku aja. Kamu tinggalin aja tuh. Ya, dia itu nggak bertanggung jawab sama kamu. Coba kalau dia tanggung jawab, pastinya dia bakal ngebangun rumah seperti istana. Maksud sekarang gini deh Mas. Mas Umar tuh nggak pernah ngaca ya. Mas Umar kan ngerasa kalau Mas Umar bisa mendapatkan Sinta, sedangkan di sekeliling Mas Umar itu banyak banget perempuan-perempuan yang udah Mas Umar permainkan. Aku bakal berhenti kalau kamu nikah sama aku. Gimana? Aduh, ayolah, kamu nikah sama aku aja. Kamu tinggalin tuh laki-laki yang Tolong jangan kurang ajar sama Sinta. Di sini Sinta udah punya suami. Sin. Kalau sampai Mas Umar nyentuh Sinta sekali lagi, Sinta bakal lapor warga. Sinta bilang kalau Mas Umar udah melecehkan Sinta. Kita lihat aja. Siapa yang bakal ditolong, aku atau kamu? Lagian warga-warga di sini itu tunduk sama aku. Karena apa? Karena aku banyak uang, Sinta. Sedangkan kamu hanya wanita miskin yang tinggal di rumah reot. Hah? Apa yang mau bisa dibanggain dari kamu? Gak ada. Udahlah Mas, Sinta mohon sama Mas Umar buat stop kayak gini. Kalau sampai ada orang-orang lihat kita lagi berdua kayak gini, nanti orang-orang malah mikir enggak. Nah, itu justru lebih bagus. Kalau orang ya sudah melihat kita berdua sedang berduaan di pinggir jalan seperti ini, itu tandanya akan lebih mudah kamu bakal jadi istri aku. Enggak. Ayolah Sinta, kamu itu nggak usah sok jual mahal ya. Kamu juga nggak perlu maksa kayak gini. Sinta udah punya pasangan. Jadi Mas Umar juga nggak boleh maksa-maksa kayak gini. Sinta juga bisa tegas, tau nggak sih? Sin, apa sih yang nggak bakalan aku kasih kalau sama kamu? Hah? Semuanya akan aku cukupin. Kamu mau mobil? Akan aku kasih. Sinta nggak tertarik sedikit pun sama harta benda dari Mas Umar sendiri. Kamu Sinta yakin? emang sederhana. Tapi pasangan Sinta jauh lebih baik daripada Mas Umar. Itu mah cuman baik di awal, belum tentu nanti. Ya, setelah kamu punya anak, setelah kamu nanti di kemudian hari bakal susah makan, dia bisa ninggalin kamu. Tapi kalau aku sudah ngejamin 100% hidup kamu bakal bahagia seumur hidup. Mas gini deh, lagian juga di luar sana banyak kan perempuan yang suka sama Mas Umar. Mending Mas Umar kejar tuh. Sinta pergi dulu. Sinta. Wah, sialan. Kayaknya aku gagal lagi buat menggoda dia. Aku nggak bakalan berhenti. Aku bakal terus-terusan untuk menggoda kamu sampai kamu nikah sama aku, Sin. Ayo Intan buruan. Bentar. Hey. Ada Mas Umar, bentar. Ya. Mas Umar mau kemana? Aku habis ketemu sama Sinta. Ya, aku sih tadi sempat godain dia. Terus? Cuman respon dia itu gak baik sama aku. Oh, dicuekin. Ya bukan cuman dicuekin aja, tapi kayak yang ngerasa seperti hantu aja aku datang ke dia. Oh gitu, jadi cowok seganteng kamu dicuekin. Iya, dia itu mungkin belum tahu aja kalau laki-laki tampan di situ cuman aku aja kan. Tenang Mas Umar, kalau dicuekin sama Sinta masih ada kita berdua kan? Iya, masih ada kita berdua. Kita itu lebih cantik, lebih Seksi ya kan? Yang pasti lebih empuk kita dong Mas. Iya, emang lebih oke kalian berdua sih ketimbang si Sinta itu. Cuman kan niatku aja itu
mau godain si Cinta itu cuman mau cari masalah aja. Soalnya aku nggak suka sama laki-laki yang sudah jadi suaminya dia yang dari kota itu. Oh, sama suaminya Sinta. Gimana Intan? Kayaknya gak usah cari masalah deh, gak usah cari ribut di desa ini Mas. Mending Mas Umar kan lagi gak ada acara nih. Udah mending Nggak Mas. ada. Aku Ada. lagi free sih sekarang. Oh gitu. Ya udah kalau misal lagi free ya. Gimana kalau misalkan Ikut kita berdua aja. Dijamin bakalan happy, bakalan seneng, bakal enak. Sebentar. oh ya gimana? Jadi aku diajak kalian berdua buat santai-santai di mana nih di Ya pasti yang kita nggak kepanasan dong. Ya. Ya gimana kalau misalkan di rumah aku aja ya Oh kan? iya, enak. Boleh. Kan suasananya kan udah nggak hujan nih. Kalau misal hujan ya enak juga sih. Lebih gitu, mantep lebih hujan. mantep. Emang kalian berdua ini emang pengertian banget di desa ini ya. Iya Kalau ada dong. laki-laki yang haus saja pengen minum gitu, jadi kalian langsung responnya baik banget. Jadi yang seperti ini harus dong. ditingkatkan di desa kita. Ya Bagus itu. bener banget. Apalagi kalau misalkan cowoknya itu Mas Umar. Aduh, Iya. Oh iya Mas. Hah? Mas Umar emang nggak ada niatan untuk cari istri gitu? ya sepertinya sih aku kalau sekarang masih belum ada keinginan. Tapi kalau ada yang mau sih, ya aku bakal menikah secepatnya. Jangan deh, jangan buru-buru nikah. Lebih baik Evan aja dulu. Maksud kamu gimana? Aku kok nggak paham. Maksud Rosita nih ya Mas ya. Ya. Kita itu seneng-seneng aja dulu, masih muda kan. Kalau nanti Mas Umar nikah nggak bisa dong main-main sama kita berdua. Ya betul juga sih. Kayaknya aku harus menikmati masa lajang aku dulu bersama kalian berdua juga nih. Gitu Jadi ya nanti Mas. setelah menikah baru deh aku kayaknya nggak bisa main-main, apalagi sampai jalan-jalan seperti ini. Nah bener banget. Ya udah kalau kayak gitu Mas, udah nggak tahan nih. Maksudnya udaranya udah panas Iya. ya, udah di dalam. Mau kemana nih? Ke rumahku. Iya. Emang nggak apa-apa nih Tan kalau misal ke rumah kamu? Nggak apa-apa. Payungnya? Oh iya. Apanya di bawah Intan? Kayaknya dibawa ya. Panas, dibuka aja. Oh iya dong. Sepayung bertiga nggak apa-apa Nah, kan? sepayung bertiga biar lebih romantis saja. Nah. Nah, ya. Iya. Ayo. Udah. Aduh, udah Mas. Aduh. Ini bajunya. Kalian hanya ngambil butuhnya aja nih kayaknya. Jahat. Jahat apa sih? Kan kita sama-sama mau. Udahlah, aku nggak mau berteman sama kalian berdua. Pergi sana. Intan ternyata punya Mas Umar gak enak. Iya, tapi udah nggak apa-apa. Soalnya aku udah lama banget udah nggak. Iya paham, tapi kan aku masih belum selesai. Ya gimana kalau misalkan kita masuk ke Mas Bagas aja? Iya. Bentar lagi kita ke sana. Tapi kamu kuat nggak? Jelas kuat lah. Yuk. Sekarang. Ya maunya kapan? Ini rapiin dulu. Nanti bagus takut nggak mau. Udah, ini rapi Udah banget. rapi. Udah mainnya kayak gitu Mas Umar. Ya, enggak asing banget deh. Udah. Oke. Oke, yuk. Kita berangkat. Yuk. Bentar. Kenapa? Ada yang lupa. Celana dalam aku. Kebiasaan. Pakai dulu. Masa nggak mau pakai sih? Duh, kayaknya nggak enak deh. Ribet ya? Iya ribet, mending gak usah pakai aja. Nggak pakai celana nih. Tahu gitu pakai rok tadi. Ya udah, pakai rok aja. Gimana? Nggak usah deh. Nggak apa-apa pakai celana. Nanti aku bolongin di belakang. Bisa kan? Ampun, duh, aku udah nggak sabar banget. Kayaknya punya si Bagas kayaknya bagus deh barangnya. Kan? Pasti barangnya juga di dalam oke lah. Aduh, kamu mau durasi berapa menit? Ya udah nanti kita lihat dia kuatnya berapa menit. Kamu tenang aja. Kita kan wanita strong. Tahu sendiri kan kita kalau sebentar nggak enak. Kayak Mas Umar tuh apaan sih dia tuh? Wajah aja oke, tapi barangnya nggak oke. Iya, yaudah. Udah yuk.
berat banget lagi. Ini siapa dah itu? Pak Umar, ada apa Pak? Mana istri kamu? Oh, istri saya lagi saya suruh buat beli rujak, soalnya saya belum makan Pak. Emang ada apa ya? Begini, istri kamu itu suka sama aku. Ya kalau kamu ngizinin, bisa dong aku buat nikah sama dia. Omongannya dijaga ya Pak. Saya gak mau berurusan sama orang sini, saya juga pendatang dari kota. Daripada saya rusak muka Pak Umar di sini, mending Pak Umar berhenti gangguin istri saya Pak. Aku tegasin sama kamu, kamu itu datang ke sini hanya pendatang. Dan warga di sini semuanya itu tunduk sama aku. Kalau kamu berani macam-macam sama aku atau sampai ngelawan sama aku, kamu bisa tanggung sendiri nanti akibatnya. Mau nih rumah kamu aku bakar. Hah? Oh, Juragan Umar yang terkenal di desa ini Ya, bisa melakukan apapun yang dia mau begitu. betul. Begini ya Pak, siapa yang salah dia berhak dihukum, yang benar berhak untuk dibela. Tapi saya gak mau minta pembelaan ke siapapun. Dan Pak Umar gak bisa mengintimidasi saya. Pak Umar mau ngambil istri saya, kalau misalkan saya gak ngizinin, Pak Umar mau ngebakar rumah saya. Kalau Pak Umar berani, bakar aja. Tapi saya jamin, Pak Umar merasakan kebebasan ya cuma hari ini aja. Kamu pikir aku takut sama kamu? Iya sama, saya Pak Umar pikir saya bakal ngerelain istri saya diambil sama laki-laki gak guna kayak kamu. Dengar ya, kamu itu hanya laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab kepada istrinya. Bentar. Itu ngapain Mas Umar sama Mas Bagas? Kayaknya Mas Umar itu gangguin Mas Bagas deh. Iya, ngapain ya? Paling dia tuh nggak terima tadi karena kita kata-katain. Awas aja Mas Umar. Ayo samperin. Kalau kamu sudah nggak bisa menafkahi dia, mending aku ganti aja. Mas Umar ngapain di sini gangguin Mas Bagas? Aku lagi ngobrol aja sih sama si Bagas. Ngobrol Ada apa biasa. sih? Bisnis. Bisnis bener Mas Bagas, bisnis. Ya, bisnis apaan? Orang dia datang ke sini dia bilang suka sama istri saya. Kembali. Kalian, gitu. dulu kalian itu mau lebih percaya sama aku apa sama dia? Mas Bagas. Lebih percaya Mas Bagas? Ya, aku lebih percaya sama Mas Bagas daripada sama kamu, Mas. Kenapa sih kalian itu nggak mau ngebela temen kamu sendiri nih? Tadi Mas Umar nggak mau temenan sama kita. Iya, tadi bilang kan kita jahat. Iya. Udah pergi aja dari sini, jangan gangguin Mas Bagas. Ini sebenarnya ada apa sih? Kalau kalian ada masalah, kalian selesaikan aja sama dia. Oh enggak ada masalah, apa-apa ya. Iya, kita nggak ada masalah apa-apa ya. Gak usah deket-deket sama Mas Bagas. Mas Bagas, istrinya nggak ada ya? Iya, istri saya lagi pergi beli rujak. Emang ada apa ya? Oh, Gak ada apa-apa sih ya, jangan pengen iya. aja sama Iya, soalnya kan kita jarang banget ya keluar rumah. Jadi makanya kita mau nyapa dulu sama tetangga baru ya kan? Kalau misalkan kalian mau deket-deket, mending kalian deket-deket sama Umar aja. Soalnya kan kalian udah tahu aku punya istri. Kalau dia kan masih belum punya istri. Enggak. Gak mau ini. Iya, lebih baik aku itu deket sama Mas Bagas aja daripada sama Mas Umar yang gak jantan ini. Kalian berdua emang nggak pengen uang aku daripada sama dia? Pak Umar, daripada Pak Umar gangguin istri saya, kita damai aja sekarang. Kan ada dua gadis desa yang cantik nih mau. Aku nggak mau damai sama kamu karena aku masih kesal sama kamu. Lagian orang dua ini itu sudah apa ya? Sudah aku pernah rasakan. Oh, habis manis sepadi bu. Oh, Gak gitu. jantan. Kamu yang bener ya. Lagian aku tahu maksud kalian berdua itu apa untuk ngedeketin aku. Biar kalian itu dapat uang kan? Halah. Aku tahu kok. Jadi kalau kalian hanya mengincar laki-laki kaya, mending jangan aku aja. Cari yang Jangan lain. sembarangan ya. Aku itu masih bisa cari cowok yang lebih daripada kamu, Mas. Maaf ya, saya bukan mau ikut campur. Cuman kayaknya istri saya lagi nungguin saya. Jadi saya maaf. Karena ini kan rumah saya, takutnya istri saya juga ngelihat, nanti istri saya jadi salah paham. Ini adalah momen yang sangat baik. Kalau kamu
nanti ketahuan sama istrinya datang ke sini, terus ada wanita ini, wah, nanti istri kamu bakal aku dapetin dengan mudah. Udah, Ya. kalian lakuin aja nih. Apa keahlian kalian? Saya itu gak sama seperti Pak Umar. Saya sekali ngelihat wanita, saya gak langsung suka, Pak. Saya setia sama istri saya. Ya kalau Pak Umar mungkin udah tahu dia istri saya. Tapi mungkin nanti saya bakal buktikan sama Pak Umar kalau memang saya itu bisa ngebuat Pak Umar ketakutan. Aku gak bakalan takut sampai kapanpun. Mbak Rosita dan juga Mbak Intan, saya minta tolong ya. Ini terakhir kalian buat goda-goda saya. Kan dari kemarin saya juga udah pertegas. Saya setia sama istri saya. Saya gak mau istri saya sakit hati gara-gara kelakuan saya. Mahal banget sih jadi laki-laki. Iya, mending ya kamu itu nggak usah setia. Di zaman sekarang itu nggak ada setia-setia. Malah adanya itu ada 3 istri, ada 4 istri. Masa kamu nggak pengen kayak gitu? Ya tapi kan itu orang lain, Mbak. Kalau saya mah cukup dia aja. Lagian kayaknya Pak Umar yang udah minat kalau soal begitu. Saya bukan mau sok jual mahal, tapi kan hati saya udah milik istri saya. Jadi saya memang orang nggak punya, tapi kalau soal kesetiaan saya masih bareng sama istri. Saya minta maaf ya. Kamu itu tuh terlalu berdrama jadi orang. Gak usah munafik kamu. Ini tuh cantik semua. Kalau kamu mau nggak apa-apa, dua-duanya kamu ambil. Nggak apa-apa. Istri kamu bakal aman kalau sama aku. Udahlah, kamu lupain aja istri kamu itu. Cocok kok ya. Iya. Bagus sama Mas Umar, sama-sama kecil kan. Sekarang begini ya, aku kasih tahu ya sama Mbak Rosita dan juga Mbak Intan. Sebelum saya pindah ke sini, di kota juga banyak cewek yang deketin saya. Tapi ada beberapa faktor kenapa dia deket sama saya. Ya saya nggak bisa ceritain ini semua, itu kan urusan saya. Tapi kamu nggak usah bikin-bikin kata-kata ya. Yang mau sama kamu itu siapa? Hah? Istri saya, Pak Umar. Iya, kamu nggak usah bilang kalau di kota itu banyak wanita yang mau sama kamu. Modal dengkul aja kamu sok-sokan berlagak kaya di depan wanita ini. Saya bukan mau berlagak kaya, Pak Umar, tapi saya ngomong sesuai fakta. Ya kalau misalkan Pak Umar ngelihat keadaan saya sekarang, saya cuma tinggal di rumah riot begini, tapi saya tetap bersyukur kok. Saya tetap harmonis kehidupan sama istri saya. Dan juga Mbak Rosita mungkin kalau memang udah kebelet buat nikah lagi, cari yang lain aja. Mas Bagas. Dan juga Mbak Intan juga. Kalau aku sih lebih baik aku menikah sama kamu ya. Ya, yang ada nanti hidup kamu bakalan enak, bakalan terjamin semuanya daripada kamu menikah sama Sinta tapi tetap aja rumah kamu di sini, rumah reot ini. Ya gak apa-apa, rumah saya reot, Mbak. Tapi kan yang terpenting saya bahagia. Saya tinggal di rumah mewah tapi saya gak bahagia juga bukan pilihan yang bagus kan. Ya udah deh kalau begitu saya kayaknya wah udah istri saya. Urusan Mas Bagas. Aduh. Jual mahal banget sih Mas Bagas itu, Intan. Iya. Udahlah, nggak mau. Tapi aku masih penasaran deh. Iya, kita kejar aja ke sana. aku boleh gabung nggak? Nggak mau. Nggak. Apaan? Kita kan udah nggak temenan lagi. Sorry, aku nggak mau lagi temenan sama kamu. Rosita sama Intan, kalau kalian nggak berteman sama aku, nanti kalian mau dapat traktiran dari siapa lagi kalau bukan sama aku kan? Tadi aja bilangnya nggak mau temenan sama kita. Iya, karena kita itu jahat. Maaf, itu kan cuma bercanda aja. Kita kan dari kecil emang sudah berteman. Loh, udahlah. Aku pengen ketemu sama Bagas. Dan aku pengen, Soalnya udah masih nggak penasaran. Kita udah nggak minat sama Mas Umar. Mas Umar Ah, kayak gitu. iya. Nggak gentle. Gimana kalau kita bikin rencana aja? Aduh, rencana apa lagi sih? Ya, begini. Jadi nanti kalian sosor terus tuh si Bagas, biar istrinya aku yang ngambil. Gimana? Deal. Ide bagus juga Ya sih. udah, deal. Nah, gitu Tapi ada dong. fee-nya kan. Ya, Ya udah, benar. mending kita samperin mereka aja. Oke, Ya. yuk. Aku juga udah nggak sabar deh sama istrinya tuh. Kebelet banget deh. Ayo, duluan.
Mana ya? Kok nggak kelihatan? Aduh, ini orang siapa sih? Lihat-lihat mobilnya bagus juga ya. Iya. Cowok Intan. Kan cowok Intan. Mohon maaf nih Mbak, hampir ketabrak nih barusan. Aduh iya, bikin kaget aja deh Mas. Oh ya, ngomong-ngomong dari mana Mas? Saya kesini mau ini cari alamat seseorang. Sebelum nyari alamat, mending kita kenalan dulu aja, Mas. Kenalan. Ya, Siapa namanya? Gita Mbak. Oh, Gita. Gak usah gugup, Mas. Enjoy aja. Saya nggak biasa deket sama perempuan Mbak. Halah, mau kosong aja deh pernah deket, Mas. maksudnya. Mas ini nggak laki-laki. Ya bukan nggak laki-laki kayak gitu Mbak. Terus? Saya cuman nggak biasa deket sama perempuan kayak Mbak berdua ini. Ya udah, Masa sih, Mas? aja, Mas. Masa ya orang seganteng Mas ini gak pernah sih sama cewek? Oh ya, Mas. Di kampung sini yang paling cantik cuma kita berdua ya. Iya bener banget. Intan. Kekar. Tetep ya, Mas ya? Aduh, jangan pegang-pegang gitu lah Mbak. Kenapa Saya juga emangnya? Gak enak nih, takut diliatin sama orang. Orang kok Mas aman aja. Oh, aku tahu Intan. Dia nggak mau di tempat terbuka, maunya di tempat yang tertutup. Oh contohnya mobil ya Mas. Ya udah. Boleh deh Mas, nggak apa-apa kita berdua masuk dalam mobil. Aduh, gimana ya? Saya kesini mau cari alamat Mbak. Saya mau cari seseorang. Kalau Nah, kalau boleh nanya nih, saya mau nanya Ya, sama ya, Mbak, ya. sama Mbak berdua ini. Namanya Mas Bagas. Mas Iya. Bagas. kok Mas Bagas sih? Bagas Emangnya punya utang ya? Enggak, dia nggak punya utang. kayaknya punya utang ya. Punya utang. Dia Masa rumahnya sih? reot. Iya, masa ada urusan sih sama Mas? Gak mungkin dong kalau nggak punya utang. Ya saya kalau nggak ada urusan sama dia, saya nggak bakalan nyari dia Mbak. Ngomong-ngomongin masalah Mas Bagas, lebih baik kita have fun aja berdua, Mas. Kok berdua sih? Oh, bertiga maksudnya nggak apa-apa lah Dong. sesekali. Aduh. Masa nggak mau digoda-goda? Oh mungkin Mas ini tahu. Mas, Ada cara apa nih? Lihat nih, mobil. Wah, kayaknya udah mangsa baru nih. Iya dong. Nggak kayak kamu sih Mas Umar. Kan kamu kan cuman model jalan kaki doang. Tapi sih sebenarnya ada mobil. Cuman aku simpan. Sayang, aku nyariin kamu. Kamu lama banget sih. Rujaknya mana? Rujaknya nggak ada Mas. Yang ada aku tadi malah ketemu sama Mas Umar. Aku juga mau cerita. Aku tadi juga habis ketemu sama dua cewek yang sering godain aku itu yang aku ceritain kemarin. Tapi kamu gak usah khawatir. Aku gak tergoda kok sama dia. Dan aku sekarang mau ngajakin kamu buat pindah aja dari desa ini. Kita pergi ke kota aja dan aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu. Ya tapi masa iya main pindah-pindah gitu aja Mas? Ya udah. Juga keadaan kondisi kan lagi kayak gini. Sayang, kalau misalkan aku gak nyiapin sesuatu, aku gak bakal ngajakin kamu buat pindah. Yaudah, sekarang kita langsung samperin anak buah aku. Yaudah, yuk. Mas, kalau boleh tahu ada kepentingan apa ya? Mas itu datang ke desa ini? saya sebetulnya mau jemput Mas Bagas ke sini. Oh, jangan-jangan dia punya hutang nih sama masnya ya? Enggak. Dia nggak punya utang Mas. Saya mau jemput dia karena dia orang kota. Ya sudah tahu. Tahu kan dia kalau- datang. Nah makanya dia itu orang kaya Mas. Orang kaya. Orang kaya apa? Orang rumahnya reot kayak gitu, hampir roboh. Gak mungkin lah dia orang kaya. Mbak, dia di sini itu cuman pura-pura jadi orang miskin. Padahal dia di kota kaya banget. Dia konglomerat. Masa sih penampilannya aja kayak gitu? Nggak percaya. Kalau Iya. kamu nggak percaya, ya udah panggil aja ke sini kalau memang kalian bertiga tahu sama rumah Pak Bagas. Rumahnya di sana tuh. Oh di sana? Iya. Tapi bentar ya Mas ya. Aku tuh cuma mau tanya. Tujuannya Mas Bagas itu pura-pura jadi orang nggak punya sampai dia pindah ke desa sini tinggal di rumah reot itu apa? Begini Mbak, dia itu cuman ingin mengajari istrinya cara bersabar. Sabar. Istrinya aja nggak tahu kalau misal dia orang kaya. Dia nggak bilang sama istrinya.
pantesan. Sekalipun dia itu penampilannya seperti itu ya Intan, tapi kan tampaknya kayak orang kaya banget kan ya. Makanya kita bener tuh banget. tergoda melihat ketampanan Mas Bagas. Beda sama kamu Mas Umar yang pura-pura Iya. kaya. Aku sih sebenarnya banyak uang. Ya cuman aku nggak mau sombong-sombong. Jadi aku Alah, bilang aja udah kalau kamu itu emang gak punya duit. Tan, kamu mah jangan buka aib di sini. Ya emang kenapa? Emang aku salah? Nanti aku marah. Lagian gak kenal kok sama Mas Gita. Mas Gita. Mas Gita kalau masih belum pacar nggak apa-apa sama Rosita aja. Maaf Mbak, Ini saya udah. Git, udah dari tadi. Mas Bagas baru nyampe juga Mas. Ya udah deh. Kalian kok kumpul? Emang ada apa? Ya ini. Kebetulan saya mau nabrak ini mereka berdua barusan Mas. Sekarang saya tanya alamat. Kalau kamu mau sama dia, nggak apa-apa. Ya pasti. Saya sudah punya istri. Oh, udah punya istri. Ya udah deh. Sebenarnya jadi sayang, jadi ini yang sering godain aku ya, aku ceritain sama kamu. Tapi aku bisa tanya, aku mau apa enggak digoda sama dia. Dan ini Gita, ini anak buah aku yang dari kota. Sebenarnya aku tuh bukan nggak punya apa-apa. Yang aku bilang aset aku di kota itu udah habis. Sebenarnya masih ada, malah tambah berkembang banyak. Dan ini sekalian juga biar kalian bertiga juga tahu. Kalian bilang aku gak bahagia tinggal di rumah reot bareng sama istri aku. Aku bahagia kok karena aku punya segalanya. Cuman walaupun rumah aku reot, tapi kehidupan keluarga aku harmonis. Dan kamu Pak Umar, kalau kamu macam-macam sama aku, kita lihat aja siapa yang paling kaya dan siapa yang bisa buat menjatuhkan orang lain. Iya Pak, saya minta maaf. Kenapa sekarang bilang Bapak? Ya saya takut. Saya di sini juga sadar diri. Kalau kekayaan saya ya lebih banyak Pak Bagas. Bener, kamu harus sadar diri. Dan buat Mbak Rosita dan juga Baitan, saya minta tolong. Ini juga gara-gara kalian berdua sama Pak Umar yang bikin kita gak kerasan di desa ini. Jadi mulai sekarang kamu sama aku langsung pergi ke kota aja, biar gak ada yang ngusik kehidupan rumah tangga kita. Lagian aku udah bosan banget, muak banget juga udah sama Mbak Rosita dan juga Mbak Intan. Apalagi si Umar juga maksa-maksa buat godain kamu. Sekali lagi kamu berani goda istri aku bakal kasih pelajaran sama kamu. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Mohon maaf Mbak Rosita, kayaknya mobil saya udah bersih, jangan disenderin dong. Dan juga Mbak Intan, saya mau lewat soalnya, bisa minggiran nggak? Udah deh kalau begitu. Mas Gita, ikut dong. Mas Gita. Mas Gita, ikut dong.